Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Andrea Ningsih. Seperti biasa, sebelum aku lanjut ke video aku, jangan lupa dulu don ya, like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga don ya, tekan loncengnya ya, biar kamu nggak ketinggalan di setiap video-video terbaru aku. Oke, terima kasih. Kali ini aku ingin review syarat-syarat datang kerja di Taiwan ini. Kebetulan beberapa bulan yang lalu itu ada teman aku yang tanya gitu, syarat-syarat untuk ke Taiwan ini apa aja dan membutuhkan biaya berapa. Oke, di sini aku akan bahas tuntas ya untuk syarat-syarat kerja di Taiwan ini dan biayanya berapa. Oke, kita langsung saja ya. Pertama itu kita mengumpulkan dokumen-dokumen kita. Dokumen itu berupa fotokopi ijazah kita, fotokopi kartu keluarga kita, dan foto 4x6 itu 10 lembar. Dan fotokopi KTP kita. Semua itu kita kumpulkan di sponsor kita. Yang pastinya yang mengurus kita itu ada sponsor kita gitu. Sponsor itu ada di setiap kampung masing-masing ya gitu. Setelah itu ada surat izin orang tua atau suami istri yang sudah berstatus suami istri gitu. Setelah itu proses selanjutnya kita dimedikalkan gitu. Medikalnya itu di medikal dulu di kampung kita, tes dulu badan kita nggak ada penyakit atau ada penyakit, badan kita sehat apa enggak gitu. Kalau hasil medikal kita baik, badan kita sehat, nggak ada penyakit atau sakit apapun, nah kita diproses selanjutnya. Proses selanjutnya itu ya yang belum ada paspor ya urus paspor dulu gitu. Aku dulu urus paspornya di Sumbawa Besar sana gitu, urus paspor di sana dan keluar juga pas surat keterangan perilaku baik kita gitu. Dan itu proses selanjutnya lagi aku dulu dari Sumbawa Besar ke diberangkat ke Mataram gitu, dari Mataram ke Jakarta gitu. Semua itu kita jalan bareng sponsor kita nggak jalan sendiri gitu. Tapi untuk masuk PT-nya sih nggak hanya di Jakarta gitu, ada juga di bagian Sumbawa, ada juga di bagian Surabaya. Itu tergantung sponsornya, sponsor kita gitu. Setelah itu kita masuk PT. Di PT itu paling cepat 2 bulan dan paling lama 1 tahun. Dalam PT itu juga kita ada banyak pelajaran gitu, berupa kita belajar bahasa, kita belajar memasak, belajar cara mengurus lansia, cara beres-beres rumah, dan cara pasang spray. Pokoknya banyaklah pembelajaran di dalam PT itu. Kalau kita sudah dapat job gitu ya, sudah dapat job, di situ kita siap untuk diproses. Kalau nggak salah medika dalam PT itu ada 2 kali atau 3 kali ya, sudah lupa saya di situ. Yang pastinya itu medikal itu sekiranya segitu gitu untuk check-in badan kita. Kalau rongseng di sana itu lengkap banget ya, ada banyak yang dites di badan kita. Ada rongseng, ada ambil darah, tes mata, tinggi badan, berat badan gitu. Dan juga ambil pipis kita, BAB kita, pokoknya banyak dites di sana ya untuk check-in badan kita, karena emang ke Taiwan itu harus benar-benar badan sehat gitu ya. Aku lupa ya, untuk dokumennya itu juga kita membutuhkan tinggi badan pria 165 dan untuk wanita 150 cm. Kalau untuk umur itu minimalnya 19 tahun dan maksimal 40 tahun, sama aja sih, cewek sama cowok sama aja segitu, maksimal dan minimal dan maksimal umurnya. Tapi kayak gimana, aku sudah umur 19 tahun tapi belum diizinin untuk ke Taiwan. Di situ lagi kembali lagi ke pekerjaan yang kita ambil gitu. Kalau pabrik membutuhkan umur sekian tahun atau 20 atau 20 ke atas. Nah, kalau untuk
rumah tangga membutuhkan umur 20 ataupun 20 ke atas. Di situ juga bisa kita serahkan ke sponsor kita yang lebih tahu di situ ya, apakah kita bisa atau enggak gitu. Ya, yang pastinya itu dari rumah kita sampai PT itu sponsor yang mengurus kita gitu. Jadinya mereka yang lebih tahu gitu. Nah, kita lanjut lagi ya. Dan tadi kalau kita sudah dapat job gitu ya, kita urus proses selanjutnya kita medical. Terus di situ ada 2 kali atau 3 kali medical ya, dan proses selanjutnya itu kita ada ujian, namanya itu uji BLK. Uji BLK itu apa yang kita belajar di PT itu gitu. Tapi kalau untuk belajarnya laki-laki aku kurang paham ya, mohon maaf, karena di PT aku dulu itu tidak ada laki-laki gitu, jadinya aku kurang paham bagaimana cara belajar mereka dalam PT itu dan cara uji mereka di ujian BLK nanti aku nggak tahu gitu, karena emang dalam PT aku itu dulu semuanya cewek, nggak ada cowok. Di sebagian PT itu ada menampung cewek cowok gitu, tapi di PT aku dulunya itu nggak ada cowok, hanya cewek semua. Tapi untuk belajar bahasa, tapi untuk belajar yang lain dan untuk ujiannya itu aku kurang paham ya. Tapi kalau yang cewek ya kayak begitu, apa yang kita belajar di PT itu yang kita uji nanti di sana gitu. Dan untuk proses selanjutnya itu kita TETO dan PAP gitu. Setelah selesai proses semuanya itu kita diberangkatkan ke Taiwan. Di Taiwan ini sebelum kamu diantarkan ke rumah majikan kamu atau ke tempat pekerjaan kamu itu di medical dulu lagi loh teman-teman. Pokoknya harus benar-benar badan oke, badan fit gitu teman-teman ya. Setelah itu selesai medikalnya, 1 harinya kita diberangkatkan sudah ke tempat pekerjaan kita. Untuk menunggu hasil fit atau tidaknya medikal kita ya, kita menunggunya di rumah majikan kita atau ke tempat pekerjaan kita. Kalau nggak ada pemberitahuan ya udah kita fit, berarti badan kita oke dan kita siap kerja gitu teman-teman. Untuk biaya datang ke Taiwan ini kalau untuk perempuan itu 5 juta, aku dulu 5 juta. Kalau untuk laki-laki tapi kalau yang perempuan itu tergantung sponsor loh teman-teman. Teman aku dulu ada yang 2 juta, ada yang 3 juta gitu, tapi aku dulu 5 juta, itu tergantung sponsor kita masing-masing sih gitu. Dan untuk biaya yang laki-laki ya lumayan sih mahal teman-teman. Kalau untuk laki-laki kesininya itu membutuhkan biaya 40 atau 50 juta gitu loh teman-teman. Tapi gajinya yang laki-laki di sini ya dijamin besar gitu. Kalau untuk pekerja di sini itu yang cowok bagian pabrik, yang cewek bagian rumah tangga gitu. Tapi yang cewek juga ada yang bagian pabrik gitu, tergantung pekerjaan yang kita ambil dan tergantung juga sih job kita itu bagian pabrik atau bagian rumah tangga gitu, mengurus anak apa mengurus lansia gitu, tergantung job kita. Kalau untuk kerja pabrik itu gajinya wow sih ya tinggi gitu. Kalau untuk kerja pabrik sih aku nggak terlalu paham sih gitu ya. Yang pastinya ada bagian pabrik itu ada bagian elektronik, ada bagian besi, ada bagian ayam urus ayam atau bebek gitu, dan juga ada pabrik yang las-las gitu. Pokoknya banyak lah pabriknya itu. Aku juga kurang paham gitu untuk bagian pabrik-pabriknya, karena aku di sini aku bukan kerja pabrik, aku kerjanya PRT. Nah itulah kerja di Taiwan ini, syarat-syaratnya ke Taiwan ini gitu. Untuk selebihnya itu kalian bisa tahu lewat sponsor kalian, di PT kalian. Di PT juga itu banyak briefing di sana ya, orang-orang PT di sana banyak briefing, kasih tahu cara kerja kayak gimana, bahasa dan lain sebagainya, mereka akan kasih tahu dalam PT itu. Jadi tenang ya. Jadi itu terus itu kita nyampe sini ya udah kita siap kerja gitu. Yang pastinya semua pekerjaan itu kita harus siapkan mental kita.
mental kita, keberanian kita, percaya diri kita, lebih-lebih kesabaran kita ya, gitu. Dan untuk kamu-kamu yang ingin ke Taiwan ini, yang semangat ya, yang semangat dan percaya dirilah, kamu pasti bisa gitu. Tapi untuk sementara waktu Taiwan ini belum dibuka ya sayangnya, karena lagi masa pandemi COVID-19. Insya Allah mudah-mudahan secepatnya lah dibuka kembali ya, agar pekerja-pekerja Indonesia bisa kerja di sini. Amin ya robbal alamin ya. Itu aja video singkat dari aku ya, semoga bermanfaat ya, dan semoga membantu kalian untuk yang ingin bekerja di Taiwan ini ya. Semangat, jangan lupa menonton ya. Terima kasih, bye bye.